yaitu suatu fitur yang dapat digunakan oleh peserta atau pelamar untuk dapat memilih formasi jabatan yang lowong sesuai dengan klasifikasi pendidikannya. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru. Sobat-sobat semuanya, sebentar lagi akan ada pesta besar bagi teman-teman pencari kerja, yaitu telah dibuka untuk sekolah kedinasan, kemudian SSCN yang mana merupakan portal untuk mendaftar CPNS dan juga P3K untuk mendaftar P3K umum maupun guru, teman-teman. Nah, pada kesempatan ini kita akan berbagi informasi, memperbarui informasi kepada teman-teman calon pendaftar CPNS maupun P3K semuanya, yaitu terkait tentang fitur-fitur dari SSC ASN ya, yang harus kalian ketahui, yang mana merupakan tempat pendaftaran, membuat akun, dan juga tempat ujian nanti yang akan kalian lakukan. Nah, termasuk pengumuman-pengumuman nanti juga akan di SSC ASN ya. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian nggak akan ketinggalan informasi ya. Baiklah teman-teman semuanya, nah coba kalian perhatikan, ini adalah merupakan tampilan overview dari SSC ASN ya teman-teman, yaitu Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara yang terdiri dari CPNS dan juga P3K teman-teman. Nah, di sini yang pertama ini adalah portal SSC ASN, yaitu portalnya Badan Kepegawaian Negara atau BKN Republik Indonesia. Itu di sini portal ini itu adalah merupakan tempat mendaftar dari tiga kategori ya teman-teman. Yaitu yang pertama ini adalah untuk ini SSP3K. SSP3 itu apa? Yaitu untuk sistem seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Dan yang kedua ini adalah portal dari sistem seleksi CPNS nasional. Dan yang ketiga ini adalah ada SSCN Dikdin, yaitu sistem seleksi calon pegawai negeri sipil melalui pendidikan kedinasan teman-teman. Nah teman-teman, kemarin ada yang bertanya ya, pada saat kalian itu bertanya gini teman-teman, apakah bisa mendaftar sekaligus tahun ini mendaftar di sekolah kedinasan, mendaftar di CPNS dan di P3K, apakah bersamaan bisa? Jawabnya adalah tidak teman-teman. Nah di sini ada ketentuan dalam tulisan merah ini teman-teman, yaitu hanya dapat memilih satu saja, apakah kalian daftar P3K, CPNS atau sekolah kedinasan. Itu ya jelas ya teman-teman. Nah di sini dari ketiganya, baik itu SSP3K tempat pendaftaran P3K dan SSCN untuk CPNS dan Dikdin sekolah kedinasan, itu nanti data peserta kalian itu akan menyatu di sini teman-teman, akan masuk dalam portal SSC ASN ini ya. Kemudian data peserta kalian di sini di SSC ASN akan dimasukkan ya dalam SSC ASN pengolahan nilai ini teman-teman. Kemudian di sini data peserta ini masuk ke UNBK, yaitu untuk seleksi P3K guru 2021 ini menggunakan sistem Kemdikbud ya, UNBK ini. Kemudian nanti hasilnya, data nilainya akan dikirim kembali ke sini, ke SSC ASN pengolahan nilai. Sementara itu di sini nanti akan dimasukkan dalam cat komputer asistes ya. Ini adalah untuk sekolah kedinasan dan juga SSCN ini nanti menggunakan komputer asistes BKN. Nih, data peserta kalian akan masuk di sini. Kemudian sistem sekolah kedinasan dan P3K non guru dan juga CPNS menggunakan cat BKN. Jadi perbedaannya teman-teman, kalau misalkan sekolah kedinasan, CPNS dan P3K non guru nanti ujiannya menggunakan yaitu cat BKN, komputer asistes. Kalau misalkan teman-teman yang P3K guru ini nanti menggunakan UNBK sistemnya Kemdikbud. Kemudian dari data peserta yang masuk di cat BKN nanti nilainya akan dikirim ke SSC ASN pengolahan nilai. Kemudian di sini nanti akan disampaikan ke dokumen hasil pengolahan nilai atau sign ya, yaitu ditandatangani di sini ditetapkan teman-teman terkait dengan nilai kita. Kemudian berikutnya ini adalah tentang fitur SSC ASN teman-teman. Nah fitur SSC ASN ini yang perlu kalian kenali, perlu diketahui ya,
Yaitu yang pertama ada dashboard. Nah, ini ada dashboard. Ini adalah instansi manapun, instansi maupun Paselnas dapat memonitoring progres pendaftaran maupun pengolahan nilai pada seleksi SSC ASN ya. Ini adalah pada menu dashboard. Kemudian di portal SSC ASN ini pelamar mendapatkan informasi mengenai jadwal formasi yang dibuka, alur pendaftaran, dan juga informasi lainnya yang diinput oleh instansi hanya melalui portal SSC ASN. Jadi kalau teman-teman sampai saat ini belum bisa melihat formasi CPNS maupun P3K, itu kalian nanti akan bisa melihat di portal SSC ASN ya, jika pendaftaran sudah dibuka teman-teman, yaitu mulai tanggal 31 Mei ini. Kemudian portal akun pendaftaran teman-teman. Nah, ini adalah pelamar yang sudah mendaftar hanya perlu masuk ke fitur ini untuk melihat proses verifikasi maupun pengumuman kelulusan ya. Nah, ini. Kemudian pengolahan hasil seleksi SKD atau SKB. Ini adalah proses pengolahan nilai yang masuk akan diproses pada tahapan ini tanpa campur tangan dengan mengikuti peraturan yang sudah ditetapkan. Kemudian di sini untuk pada verifikasi, ini instansi melakukan verifikasi administrasi kepada pelamar secara online atau daring ya, terhadap dokumen yang diunggah berdasarkan persyaratan. Helpdesk ini adalah fitur bantuan untuk pelamar. Kemudian admin instansi dan BKN Pusat Kanrek, kantor regional ya, modul yang diperuntukkan admin instansi untuk melakukan pengaturan formasi, lokasi penempatan maupun persyaratan sebelum pendaftaran dimulai, dan juga untuk BKN Pusat Kantor regional melalui validasi formasi teman-teman. Kemudian teman-teman di sini pada bagian simulasi pemilihan formasi atau SPF, ini perlu diketahui, yaitu suatu fitur yang dapat digunakan oleh peserta atau pelamar untuk dapat memilih formasi jabatan yang lowong sesuai dengan klasifikasi pendidikannya di seluruh instansi yang membuka lowongan. Jadi kalian bisa cek simulasi pemilihan formasi SPF ya teman-teman. Kemudian berikutnya di sini untuk alur dan petunjuk penggunaan. Ini adalah fitur petunjuk bagi pelamar untuk mengetahui tahapan pendaftaran sampai akhir proses seleksi CASN berupa buku pedoman dan gambaran besar alur seleksinya ya. Kemudian untuk pengumuman, fitur yang dapat dipantau pelamar mengenai pengumuman pendaftaran seluruh instansi dan juga link pengumuman instansi. Kemudian mungkin kalian sama saat ini bertanya-tanya ya, mengapa kok fitur-fitur itu belum nampak ya, melihat formasi belum bisa. Nah, nanti kalian pantau teman-teman, yaitu mulai pada tanggal 30 Mei ini ya. Kalian pantau mulai tanggal 30 Mei sampai nanti tanggal 21 Juni. Ingat, untuk pendaftaran pengumuman ini 31 Mei sampai 13 Juni. Untuk pendaftaran ini kalian termasuk membuat akun ini pada tanggal 31 Mei ini. Jadi fitur-fitur yang kalian cermati tadi itu nanti akan muncul di sini. Kalau misalkan saat ini adalah baru muncul untuk fitur yang lama teman-teman, yang digunakan pada tahun kemarin. Jadi yang saat ini fiturnya masih yang ini ya, untuk sscasnbkn.go.id. Oke, demikian sobat semuanya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.